suatu pendekatan untuk menerapkan siswa menerapkan disiplin dari dalam diri anak itu tanpa adanya bentuk hukuman ataupun hadiah. Ternyata tidak bagus juga ya, ada hadiah seperti itu ya. Jadi mereka akan tergantung, mereka akan melakukan itu kalau ada hadiah. Jadi tidak bagus juga. Jadi harus jalan. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, dengan cara ini maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nanti di slide selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengatasi kesalahan pada siswa. Ini perbedaannya ya, kalau disiplin tradisional itu menekankan pada kepatuhan dan hukuman. Tapi kalau disiplin positif itu mereka dituntut tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, lalu bagaimana kita penerapan di sekolah? Minimal menjadi teladan bagi siswa kita. Tadi hadir tepat waktu ya, disampaikan musik, kemudian berpakaian rapi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan baik dengan murid ya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Nanti kita akan belajar. Kalau dulu kesepakatan kelas, tapi kalau sekarang lebih keyakinan kelas ya. Dan yang keempat, tumbuhkan tanggung jawab dalam diri murid kita. Ini salah satu penerapan atau beberapa penerapan disiplin positif di sekolah kita. Masih semangat Ibu, Bapak? Masih ya, baik ya. Oke, kita akan lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Coba Ibu Ika pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu contohnya kayak nilai-nilai moral, akhlak, terus sosial ke masyarakat, yang lain-lain. Iya, betul ya. Salah satu yang disebutkan Ibu Ika tadi betul. Nilai-nilai kebajikan itu kita lihat. Nih, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi mulia ya, di sini ada contohnya, nanti kita lihat di sini. Salah satunya adalah kita lihat dari profil pelajar Pancasila ya, yang memang ikonnya kurikulum merdeka ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itulah kenapa ketika sebelum P5 kita menerapkan adanya belajar sholat ya, duha ataupun wajib. Kemudian yang kedua, mandiri ya, mereka mandiri dalam apapun. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong. Mudah sekali kita lihat setiap Jumat mereka pembersihan, Jumat bersih. Kemudian ada piket kelas, kreatif ya. Kalau diajar untuk mengerjakan sesuatu mereka cepat ya. Kemudian bernalar kritis. Saya Bu, seperti itu. Jadi kita bangun anak-anak kita agar berpikir kritis. Kemudian untuk contoh nilai kebajikan yang lain menurut Ibu Primary Years Program, itu salah satunya toleransi yang disebutkan Ibu Ika tadi ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah yang akan kita bangun di sekolah kita ya. Kemudian selanjutnya, nah ini keterampilan hidup. Berhubungan dengan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain ya. Jadi salah satu tugas kita di sekolah, terkadang Ibu dia ngatain aku Bu ya. Jadi PR kita adalah mengalihkan itu atau menghilangkan sifat itu. Kemudian memberikan yang terbaik dalam diri ya, jadi berusaha yang terbaik dalam setiap tindakan kita. Kemudian pernah tepuk dangdingdung Bapak Ibu?
berdiri boleh biar kita semangat ya. Oke, tepuk dan dingdung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, terima kasih ya. Itu salah satu mungkin penyegaran nanti ketika kita di kelas biar anak-anak gak bosen ya. Jadi kalau bosen mereka akan lari-lari dan jalan-jalan sebagainya. Lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini ada ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi ya. Motivasi ada yang pernah dengar? Dorongan, benar Ibu Putri. Apa lagi? Keinginan melakukan sesuatu. Kalau hukuman? Sanksi. Kalau penghargaan? Hadiah. Restitusi? Restitusi itu salah satu cara untuk mengatasi permasalahan siswa. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Baik, kita lihat dulu. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, kita datang lebih awal adalah salah satu cara kita untuk takut ditegur kepala sekolah. Nah, itu masih motivasinya dari eksternal, ya, itu masih eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya anak-anak ke sekolah hadir tepat waktu supaya dipuji ibu. Itu adalah masih motivasi eksternal. Tetapi yang paling baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri, ya. Karena saya akan menjadi orang yang siapa itu dari diri sendiri yang paling bagus, adanya motivasi internal. Nah, inilah salah satu tujuan disiplin positif kita tumbuhkan dari dalam diri siswa itu. Oke, jadi tanpa adanya paksaan. Kemudian, nah ini perbedaannya. Kalau hukuman tidak terencana, muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifatnya cuma satu arah, ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi itu terencana, ya, masih lebih baik daripada hukuman, sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun ada, tapi ada konsekuensi seperti itu ya. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, ini salah satunya restitusi adalah solusi yang akan kita lakukan nanti, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana prakteknya nanti saya akan putarkan. Lanjut, ini adalah, nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Bisa lihat di sini. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi kalau dia hukuman. Konsekuensinya sesuatu yang memang harus terjadi, tapi kalau restitusi adalah pilihan. Nah, yang ini kalau hukuman dia murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman. Dan yang kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Jadi dia berusaha bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, tentang merdeka, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, coba kita tes ya. Ini ada tes. Apakah itu hukuman ataukah konsekuensi? Yaitu evolusi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Coba ulang lagi yuk, baca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku, misalnya saya tidak akan terlambat 100 kali itu ke sekolah. Gitu. Hukuman. Oke, kita simpan ya. Jadi dicek. Kemudian yang kedua, Mbak nih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, catat ya. Jadi kita cek apa benar apa salah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Putri, konsekuensi. Catat ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Salda? Konsekuensi. Catat ya, Bu. Kemudian kita sama-sama belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bu Yohana? Hukuman. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yuk Reka? Konsekuensi. Baik, benar salah kita lihat ya. Kita lihat. Dreng. Ya. Oke. Jadi perlahan pemahaman kita tentang konsekuensi dan hukuman semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Kemudian kita akan lanjut tentang segitiga restitusi. Nah, yang ini yang memang kita akan sering menemukannya di lapangan. Bu, kawan aku datang terlambat. Nah, jadi kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nanti ada contohnya saya pernah. Nah, ini kita tonton dulu sebentar. Bentar ya. Bila ingat tak keinginan kelas kita? Apa keinginan kelas kita? Hampir jam 6 apakah kehadiran Bila ini sudah sesuai dengan keinginan kelas kita? Jadi kalau tidak, kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini sebelum kalau kamu bersedia memperbaikinya? Bila mau jadi orang tutor ya. Alhamdulillah berarti Bila sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi solusinya sudah tahu, jadi Bila tidak terlalu lagi dari Bila kelas. Terima kasih banyak ya. Ada yang dari kelas. Oke, jadi Bila ini Waalaikumsalam Bila. Jadi Bilal ini adalah kelas 5A, sudah 2 kali terlambat masuk. Jam 7:30 baru datang. Aduh, gitu kan? Tak marah dong, gitu kan? Jadi, kemudian saya mencoba memanggilnya. Ternyata dia itu main HP. Kenapa dia terlambat? Mau main HP, jadinya dia tidur terlambat. Jadi siangan. Iya, jadi bangunnya kesiangan. Tapi setelah saya panggil, nanya solusi apa yang bisa dia berbuat. Ternyata dia tidak main HP malam lagi, tidurnya lebih awal. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun dia tidak terlambat lagi. Jadi mungkin ini salah satu contoh. Mungkin ibu-ibu pernah melakukan yang lain ya, yang lebih dari saya ya. Itu hanya contoh saja. Lalu apa itu restitusi? Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini oleh Brian Golson di tahun 2004 ya, orang luar negeri. Tidak apa-apa kita belajar dari mereka. Jadi ternyata ketika anak melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka tuh malu ya, malu. Nah, jadi tugas kita seorang guru bagaimana membantu mereka agar mereka bisa lagi ke kawan-kawannya dan tidak merasa rendah diri atau malu lagi. Itu salah satu yang disarankan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Lanjut,
Nah, ini ciri-cirinya. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, ya. Menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasarnya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mungkin nanti kita sudah ini praktek sendiri-sendiri di kelas masing-masing, ya. Nah, ini caranya. Ada 3 cara. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah persepsi anak dari seorang yang gagal karena kesalahan yang dilakukan menjadi individu yang mampu sukses dan belajar dari kesalahannya. Contohnya, kita bisa kok menyelesaikan ini bersama-sama. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi kita buka dulu pikiran mereka bahwa tidak hanya dia saja yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Alasan tadi, ya, alasan melakukannya. Kenapa datang terlambat? Jadi kita tanyakan alasan mereka. Kemudian saya mengerti bahwa kamu merasa perlu melakukan hal itu. Jadi yang paling enak itu adalah menanyakan alasan. Itu yang kedua, validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah kenapa keyakinan kelas kita harus kita buat di awal tahun. Jadi tidak hanya guru tetapi mengajak siswa. Nah, langkah terakhir, ya, untuk menanyakan keyakinan kelas atau yang diyakininya. Apa keyakinan kelas kita, nak? Misalnya, apa usaha kamu, apa ide kamu atau gagasan kamu untuk memperbaikinya. Jadi kita kembalikan ke diri anak. Jadi mereka sebenarnya tahu apa solusi bagi mereka sendiri. Oke, itu untuk segitiga restitusi. Lanjut ke keyakinan kelas. Oke. Nah, mengapa bukan keyakinan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, kita lihat di sini. Yang pertama, mungkin Mbak Ni bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan keyakinan, ya. harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita harus pakai helm? Ya, yakin kalau ya, itu karena peraturan. Biar kita selamat, ya. Biar kita selamat. Tapi apakah ini kita buat peraturan ini? Tidak, tapi polisi, ya, pemerintah. Berarti cuma satu arah. Yang kedua, coba DUC baca tolong deh. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Oke. Sering kan di pasar tuh buang sampah pada tempatnya. Itu yang membuat peraturan itu siapa? Pemerintah, bukan kita. Yang ketiga, coba Putri, tolong Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Karena menghargai bersama, menghargai panitia. Jadi contoh ini adalah peraturan dan bukan kita tidak ikut andil di dalamnya, hanya satu arah saja. Makanya masih ada yang suka melanggar, gitu ya. Pakai helm ada yang melanggar, ya, karena cuma satu arah, kita tidak dilibatkan. Tetapi beda kalau kita dilibatkan, maka kita akan mengikutinya. Oke, ya, kita akan belajar nanti caranya. Nah, ini caranya. Ya, misalnya kita nih, apalagi wali kelas, di awal tahun kita akan buat ini. Gak usah banyak-banyak, 5 cukup atau 7, jadi mudah diingat. Yang pertama, pernyataannya universal, menyeluruh. Kemudian dalam bentuk positif. Tahun lalu saya pernah sama Mbak Ni, ya, buat apa Mbak, peraturan kelas. Ternyata tahun ini kita berubah, ya, tidak lagi, ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas kita dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah itu diajak atau dilibatkan.
Jadi kalau dulu itu peraturan kelas, kalau sekarang keyakinan kelas. Mungkin perlu digarisbawahi yang ini ya. Ibu adalah pernyataan positif. Kalau jangan membuang sampah sembarangan. Kata jangan itu jangan dibuat ternyata. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada pernyataan negatif, harus pernyataan yang positif. Ini contohnya ada 2 video. Akan kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Maka kita akan ubah dengan kalimat positifnya apa? Berarti tepat ya. Tepat waktu. Seperti itu ya, ini hadir tepat waktu. Ini ada lagi tiket ya. Aku ingin kelas bersih. Yang ini ada yang bersih, ini bersih, kemudian nah ini bersih, berarti menjalankan apa? Bersih lagi, bersih. Oke, berarti tadi apa? Yang kita kelas kita bersih, menjalankan tiket sekolah. Mungkin ini contoh sedikit, mungkin ibu dan bapak di sini nanti bisa praktek di kelas masing-masing. Jadi yang pertama kali kita kasih anak kita sticky note, ya. Jadi silakan tulis 1 atau 2 keinginan kalian tentang kelas kita. Apa sih mereka senang? Setelah itu mereka disuruh tempel ke papan tulis. Tinggal kita nanti yang memilah yang memang jadi poin-poin penting keyakinan kelas kita. Setelahnya baru kita tempel dan kita sahkan dan ditandatangani. Jadi mereka merasa lebih yakin bahwa oh hijau ini harus kami jalankan. Tanda tangan di akhir kegiatan. Ini contoh. Nah ini ditempel di papan tulis. Kemudian yang terakhir, jadi ambil yang poin-poinnya oleh guru kelasnya. Ini contohnya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu itu, jangan ada kata dilarang. Kalau saya diganti dengan yang lain. Atau menghargai teman, misalnya hadir di sekolah 15 menit. Nah, jangan ada kata dilarang. Dilarang melakukan kekerasan, misalnya apa, toleransi dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah kita buat, maka peraturan sudah, keyakinan sudah, lingkungan sekolah kita pun akan menjadi positif dan akhirnya akan terjadilah atau terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Jadi sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada masalah ya. Ibu kelas 2, bukan Ambar sebenarnya, harusnya Yusi ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Insani, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi mintai makan siang kawannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Ada yang bisa kasih alasan? Putri? Kenapa nggak Doni itu ngambil makan bekal kawannya? Keinginannya pengen makan Lapar. lapar, ada sarapan dari rumah. Oke, lapar dan ada sarapan dari rumah. Oke, ada lagi? Mau dijajan. Tidak mau dijajan. Oke, ada lagi di Ani? Mungkin
makanan temannya lebih menarik. Makanan temannya lebih menarik. Nah, ternyata ini adalah masalah yang sering kita temukan di kelas kita. Lalu kalau kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita akan cocokkan. Yang pertama, nih, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita akan bahas yang pertama, bertahan hidup. Salah satunya adalah makanan. Ya mungkin si Doni tadi pengen atau lapar gitu kan, di rumah udah dikasih sama udah sarapan atau kesiangan. Jadi dia pengenlah ngambil kenyot kawannya. Inilah kebutuhan dasar hidup yang tidak dipenuhi dia atau yang dia tidak dapatkan di rumah. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Ya, seperti teman, keluarga, dan sebagainya, pasangan hidup, teman kerja. Jadi tidak hanya anak-anak sebenarnya, kita juga punya kebutuhan dasar ini. Ya. Jadi kalau kebutuhan kasih sayang Doni tadi, mungkin dengan dia merebut teman bekal temannya tadi, gurunya ngelapori ke orang tuanya jadi lebih perhatian sama Doni. Berarti kebutuhan kasih sayangnya sedang Doni butuhkan. Jadi banyak hal ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya, Doni minta dia hormati kawan-kawannya. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Kemudian kebebasan, hal yang baru, mungkin bekal yang dari rumah beda, bener kata Ibu Rega tadi, lebih enak atau lebih menarik. Jadi makanya diambil punya kawannya, ya dengan cara memaksa. Dan yang terakhir, kebutuhannya kesenangan. Senang baik mungkin kalau dia melihat kawannya nangis, iseng istilahnya. Ya, jadi hobi ya, senang dia melihat kawannya nangis tadi ya. Suka bergurau padahal suka melucu. Iya, kadang anak-anak itu kalau kita memang butuh kesabaran ya untuk nanyoi apa sih titik masalahnya itu ya. Jadi perlu kesabaran lebih. Oke, sekarang coba lihat teman di sebelahnya. Masih senyum apa tidak? Silakan. Ada Ani sama Pak Andi ya. Pandanglah diri Berikan senyum terbaik untuk anak-anak kita. Masih Bu, senyum. Karena dengan senyum ya, hidup akan menjadi Tahan sama ketawa. Iya betul kata Bu Rohma, senyum adalah ibadah. Insya Allah sedikit lagi ya, 15 menit lagi. Iya betul. Kita nonton dulu sebelum kita posisi kontrol guru. Ini materi terakhir, kita nonton dulu. Di posisi manakah kita berada? Nanti kita lihat. Ada iklan bentar. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. Kita dari awalnya. Ini ada anak yang datang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kedua, membuat rasa bersalah. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi teman yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Itu tadi 5 posisi kontrol yang dipelajari di guru penggerak. Ada 5. Jadi cara mengontrol siswa. Yang pertama kita lihat posisi penghukum. Guru menggunakan hukuman fisik atau verbal tadi ya, disuruh keliling lapangan tadi. Kemudian membuat rasa bersalah, suaranya lembut tapi menyalahkan tetap dan mengancam juga ada. Kemudian kalau teman ini guru yang tidak meyakinkan murid tapi berusaha mengontrol mereka, selalu pendekatan persuasif. Tapi ketika dia hanya pada satu guru itu saja yang dia ikuti, kalau gurunya tidak masuk maka itu juga tidak bakal mereka turuti. Kemudian yang keempat, pemantau, guru yang mengawasi murid dan memberikan umpan balik atau saran. Nah, yang paling ideal itu adalah posisi manajer, guru yang memberdayakan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku dan pembelajaran mereka sendiri. Ini adalah posisi manajer. Ini ada contohnya, contoh kata-katanya. Ini kalau dia posisi penghukum, kita baca dah ini Mbak Ni. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian ini murid-murid berkata, kalau guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian kalau dia sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi semoga kita bisa memperbaikinya. Lanjut, coba kita tebak posisi kontrol apa ini? Patuhi aturan saya. Penghukum, iya betul, ya penghukum. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat merasa bersalah ya. Kemudian peraturannya apa? Pemantau tadi ya. Lanjut ke ayolah lakukan demi ibu, aman, betul ya, sudah paham berarti ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, tahu kan? Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan manajer? Jadi itu posisi kontrol. Jadi memang yang idealnya adalah manajer. Insya Allah kita terus berproses untuk mengarah ke sana ya, walaupun kadang sabar itu susah sekali ya, tapi insya Allah kita juga terus belajar untuk lebih baik dalam mendidik anak bangsa. Oke, silakan, bukan apa-apa, silakan tuliskan masing-masing posisi kontrolnya ibu-ibu dan nanti ditempel. Nggak apa-apa Bu, nanti untuk evaluasi kita ya. Baik, Bisa jadi nomor 1, bisa jadi nomor iya, tergantung kondisi. Nanti ditempel di sini boleh. Iya. Kita belum jadi manajer gitu. jadi kepala sekolah kita kalau ini. Posisi kita ngajar di kelas yang mana? Saya tadi mengukur siswa saya. Sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Saya berdiri kadang jadi pemukul, Malam-malam. kadang jadi marah-marah itu memberikan hukuman. Memberikan hukuman. Iya, minjem. Punya kamera tadi.
Yang pertama tadi Nah, ini yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Mungkin yang memang yang ideal itu 4 dan 5 ini ya. Pembuat rasa bersalah. Saya 1 dan 2. Berproses, kita sama-sama ini Mbak, memperbaiki. Kalau mau bukti ya, tapi Oh ya, tidak buat rasa menyanyikan bersalah. Belum jadi teman belum. 1, 2, 3. Nanti jadi 4 dan 5. Membuat rasa bersalah tuh Pembuat rasa bersalah itu Bu, dia menyalahkan. Tahu nih datang siang keluar. Belum jadi teman belum. Iya misalnya, ngerti musiknya nih mengerti, kenapa nggak ngerti tiga itu berbuat bersalah juga kan? Iya kan? Ada yang apa? Lah kau nggak baca, ngapa kau nggak Nah belajar? itu rasa bersalah itu. Masa cek itu kembali Masih belum? rasa bersalah itu. Ya bukan teman lu. Belum baca jadi teman. Baik Ibu, Bapak, insya Allah kita terus belajar untuk berproses, belajar untuk terus memperbaiki diri. Karena memang proses pendidikan kita itu sesuai dengan kodrat zaman ya. Kalau sekarang anak-anak lebih sering gadget, maka kita harus sesuaikan pembelajaran kita ke sana. Jadi yang harus dimantau sama manajer. Iya, aku sama manajer. Yang manajer yang Sebenarnya kalau di dalam kondisi kita sehari-hari itu terkadang kita lihat situasi, terkadang anak misal tuh kasih PR, nanti kita ingatkan masih saja lupa. Jadi terkadang ada posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Karena sudah kita ingatkan kan di dalam grup WA tugas, tapi kenyataan biasanya PR-nya masih nggak dikerjakan. Benar ya ibu-ibu? Benar ya? Kayaknya bukan cuma 1 ya, 1, 2, 3, 4 itu ya ibu-ibu biasanya ya. Kalau manajer tuh mungkin nggak terlalu ini ya, Iya. karena di lapangan seperti itu. Manajer ini sudah level malaikat. Proses tadi ya. Baik, terima kasih ucapan yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak Guru hari ini sebanyak-banyaknya ya. Dan semoga acara hari ini diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Reka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu karena saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa kita? SDN 49 satukan tekad membangun bangsa yang berkarakter. Yes. Mungkin Bu